hoax ya. Jadi ada foto Menteri Agama yang baru yang sekarang itu sama sekali tidak ada. Ya. Pendaftarannya sudah ditutup dan jika ada yang menawarkan itu sama sekali hoax gitu. Ini ada informasi lowongan petugas haji 2025. Kalau Ya. yang ini saya ada reporter yang kirim juga. Apakah ini benar? Kapan pendaftaran? Karena memang setiap tahun kalau ada haji, Kementerian Agama itu selalu membuka lowongan untuk petugas haji dari beragam profesi, baik dari media, dokter, perusahaan travel dan lain-lain. Nanti dia daftar, untuk ngelamar. umum juga ada kan? Yang umum juga ada, dites, kemudian diumumkan mereka jadi petugas haji. Nanti selama di Mekah dan Madinah mereka bertugas sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Ya. Nah, yang ini bagaimana ceritanya? Baik. Lowongan petugas haji 2025. Memang lowongan jadi petugas haji itu memang ada. Jadi terbuka untuk umum, ASN, dokter, profesi juga ada, media juga ada, jurnalis juga ada. Walaupun gitu ya. Dan yang informasi yang beredar ini ada foto Menteri Agama yang baru ya. Yang baru menjabat baru beberapa bulan ya. Sementara proses perekrutannya itu yang saya tahu itu terjadi terakhir 2024. Ya. Nah, sekarang itu sudah dalam proses pemilihan, sudah dalam proses seleksi udah masuk, udah ditutup pendaftarannya. Ya. Jadi pendaftarannya sekarang yang berangkat di periode haji 2025 itu sebenarnya udah ditutup. Ya. Nah, yang ada adalah yang sudah mendaftar akan dipilih dan biasanya akan ikut tes TPA kalau nggak salah. Ya. Nah, prosedur itu. Nah, jika ada yang minta pendaftaran lagi itu Kementerian Agama, kalau saya cek di website mereka itu sudah tidak ada lagi pembukaan untuk 2025. Kalau 2026 biasanya dibuka pertengahan tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi setelah haji selesai 3 bulan baru dibuka 3 bulan baru dibuka lagi. Nah, kalau bagaimana prosedurnya biasanya ada tes potensi akademik ya, tes pengetahuan terhadap haji gitu ya. Dan ya biasanya walaupun ada tes-tes itu pengalaman saya juga ada juga jalur khusus. Jadi yang ini hoax ya. Jadi ada foto Menteri Agama yang baru yang sekarang itu sama sekali tidak ada. Ya. Pendaftarannya sudah ditutup dan jika ada yang menawarkan itu sama sekali hoax gitu ya. Nah, mereka bikinnya di mana ini? Ini beredar di media sosial dan di WhatsApp. Di WhatsApp kan? Di WhatsApp juga ada. Saya menemukan juga di WhatsApp. Kaget aja, loh, kok buka lagi? Ada cara daftarnya di sini? Di sini nggak ada, Bang. Sama dengan yang pencurian data yang sebelumnya kita. Ya. Ada suruh ngisi NIK dan nomor telepon. Ya, dan ini sebenarnya modus untuk nyari data aja. Nyari data. Ketika dia dapat nomor NIK kita, dapat nomor HP kita, satu lagi langkah dia minta foto kita sama KTP. Lengkap banget tuh ya. Udah lengkap banget tuh. Itu kalau dibuat pinjol udah cakep banget tuh. Iya. Ya, dibuat pinjol ya. Tiba-tiba Anda dikejar pinjol, loh, saya nggak merasa minjem, tapi Anda harus ingat, Anda pernah ngasih nomor telepon, pernah ngasih foto NIK dan foto sama KTP. Itu kesempurnaan yang hakiki kalau Anda ingin membocorkan data Anda dan melakukan kerugian. Dan kalau pendaftaran milik negara itu nggak ada yang model kayak begitu ya? Ya. Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi kalau Anda tiba-tiba diminta NIK pada Anda belum kenal, belum pernah daftar, itu patut dicurigai. Ya. Gitu. Karena sekarang udah nggak bisa sembarangan kirim-kirim. Ini namanya berarti info terkini 2025 tapi logonya Kemenak ya? Iya. Jadi memang ada juga memang infonya lowongan petugas haji itu, Bang, sebentar. Niat banget. Ini kalau yang hoax ini ada Kemenak dan ada logo BUMN ya? Apa urusannya sama logo BUMN ya? Akhlak ya. Untuk meyakinkan kali mungkin. Iya. Tapi memang orang kalau mau bohong tuh emang agak berlebihan. Oh ya, info terkini namanya. Jadi info terkini itu 2025. Nah, ada
webnya itu v.blablabla.site gitu ya. Dan itu sama sekali memang website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Biasanya kalau pemerintah itu .go.id. Kalau yayasan ORG. Kalau pendidikan ac.id. Jadi kalau dari kementerian itu biasanya atau lembaga .go.id. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan percaya begitu saja. Anda bisa, kalau Anda ragu, bertanyalah kepada tim Viral Tapi Hoax. Kita punya tim yang lengkap, bisa membedah semua informasi dengan cepat. Kirim ke 0812 111 1046. Nah, kalau kelihatannya sesuatu yang ditawarkan itu berlebihan, itu bisa jadi hoax. Jadi kayak kita aja, Anda mau kerja dapat 100 juta per hari. Itu kalau nggak ngepet, Anda dari Makassar itu. Atau Anda ke sendiri. Iya, ke Gunung Kawi atau Anda ke UIN Makassar. Nyetak duit ya. Jadi berlebihan. Sama kalau ada orang ngaku jadi wartawan, kalau berlebihan tuh pakai rompi, ada tulisannya wartawan segede-gede gaban, terus ada tulisan pers di belakangnya, ada logonya, pakai ID juga segede-gede gaban juga. Jadi yang berlebihan tuh biasanya. Tapi memang Bang, ini harus kita umumin juga ke publik, umum dan siapapun ya terbuka untuk ikut petugas haji, syaratnya Islam gitu kan. Itu pendaftarannya dibuka, silahkan cermati di website Kementerian Agama langsung gitu. Paling aman di website. Kalau Anda lihat di sosmed, cek di websitenya ya. Di websitenya. Gitu. Sebenarnya hoax ini bisa dihindari kalau setiap kementerian lembaga itu hotline-nya jalan. Nah itu dia itu. Salah satu yang bikin hoax ini merajalela adalah konfirmasi bahwa benar atau salahnya di tempat itu nggak clear. Kalau clear, misalnya hotline-nya itu ya bagus, ditanya jawab, itu top banget. Masalahnya kan ketika ditelepon nggak ada yang ngangkat, ditanya nggak ada yang jawab, di email nggak dibalas. Nggak usah ditanya kalau email mah, nggak dilihat itu mah, susah itu. Nah pengalaman saya hari ini itu, pagi tadi berurusan dengan salah satu pemerintahan, ada websitenya, ada call centernya, nggak bisa dihubungin, kirim emailnya, nunggu gak dibalas-balas, 3 kali email juga tidak ada yang balas. Aduh, ini saya harus menembung kemana lagi gitu. Masa nelfon menterinya gitu kan. Kasian ya, negara sebanyak itu ya, masa gak bisa bikin sistem yang bagus gitu yang bisa langsung merespon. Justru swasta malah lebih bagus. Misalnya kita punya keluhan nih, saya ada keluhan dari provider internet, tiba-tiba internetnya mati jam 11 malam. Waduh, mati. Udah banyak mau kerja lagi malam-malam. WA ke kita kan waktu daftar dikasih CS-nya. CS dikasih. Kirim selamat pagi. Silakan masukkan nomor pendaftaran. Nomor akun kita kirim. Mau keluhan, langganan atau apa? Keluhan. Oke. Tunggu sebentar ya. Nanti CS kami akan menghubungi. Nggak berapa lama, 1 menit. Halo, nama saya Miko, ada yang bisa saya bantu? Terus kita cerita, dijawab. Oke, keluhan Anda sudah kami terima. Nomor keluhan Anda 27735. Tunggu nanti kami kabarkan. Petugas akan menghubungi Anda. Nggak berapa lama, 1 jam. Mohon dicek internetnya. Udah bener. Jam 11 malam itu. Coba bayangin. Ada nggak? Ini saya pagi Bang, jam 8 tadi. Jam kerja 8. Malah. Itu belum jam kerja jam 8. Jam 10 Bang, Asnil. Oh, jam 10. Tapi jam 11 saya ulang lagi sama aja, Belum Bang. masuk berarti jam 12 berarti masuknya. Sampai saya mikirin, apakah saya harus ngubungi damkar ya gitu, biar dapat pertolongan. Ya. Jadi ya untuk menilai kinerja menteri nggak usah terlampau sulit. Hubungi aja call centernya. Call center ya. Kalau call centernya itu responsif, cepat, itu menterinya oke. Luar biasa ya. Jadi nggak usah peresmian, taruh di sosmed, taruh di TikTok, lagi salaman, itu mah pencitraan. Oke. Jadi
ukuran kinerja publik Lembaga. itu dari kepentingan publiknya aja, Di front office-nya. di front office-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang mau menguji para menteri dan stafnya ini silakan hubungi call center ya. Responsif nggak? Nah, ya gitu ya. Iya. Oke. Nanti kita coba kapan-kapan kita live dah. Kita live. Kita telepon ya ini. Kalau misalkan nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Telepon lagi sedang sibuk, berarti memang error berarti. Iya. Kalau diangkat bagus. Nomor yang Anda hubungin sedang di luar negeri gitu ya. Oke. Info lowongan petugas haji 2025 yang beredar di Twitter ya kalau nggak salah. Di sosial media, baik di WhatsApp, di Twitter dan lain-lain. Untuk yang sekarang ya, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, karena pendaftaran petugas haji sudah ditutup. Ya, sekarang masuk ke tahap seleksi tahap 2. Tahap 2 ya. Udah tahap 2 gitu. Administrasi udah selesai ya, tahap 2. Anda udah nggak bisa daftar lagi kecuali haji furoda. Kan bahaya. Bisa tiba-tiba banyak kalau haji furoda iya. kan gitu. Bayar sendiri tapi kalau ini kan Iya. yang dia di budgeting oleh negara Iya. kan. Kalau sekarang nih kayaknya udah nggak bisa. Kalau dulu kan Siapa Satu hari bilang sebelum, nggak bisa bang? menterinya yang baru bilang. Oh, menteri yang baru. Dulu pengalaman saya pernah saya ikut tes nih gitu ya. Pas hari H tes di sana gitu ya. Kan ada media center Iya. yang ikut gitu. Nah, bang saya baru daftar kemarin. Dari mana? Dari di seberangnya di Senayan gitu. Oh iya. Oh, yang di Sampingan 8 tembak itu ya. Oh iya wajar lah. Wajar, Dapat ya. tiket khusus itu Oh, berarti iya. gitu kan. Nah, pas saya ujian, saya nggak bisa login bang. Oh. Udah kasih ID, wah di blok nih. Oh gitu ya. Iya nggak bisa login. Tanya ke teman-teman yang ahli IT, udah nomormu di blok, nggak bakal bisa daftar gitu. Nggak bisa tes katanya. Nggak bisa tes ya. Oh ya udah. Jadi hasil tes jawaban sudah saya selesaikan semua, tapi hasilnya nggak ada karena nggak bisa login. Waduh. Dari sekian banyak ratus orang, cuman saya nggak bisa bang. Oke. Tapi haji ini panggilan Bang Asin. Iya sih. Suatu saat pasti akan ada panggilan. Iya. Tapi saya sependapat dengan Muhammad Hatta. Iya. Wakil Presiden Indonesia berangkat haji bukan dengan fasilitas negara, tapi dengan duitnya sendiri. Waduh, dahsyat benar-benar. Dr. Muhammad Hatta. Iya. Saya haji Dan dibayarin. semoga saya bisa. Kalau saya berangkat haji dengan dibayarin pemerintah Saudi gimana? bukan pemerintah sendiri gitu ya. Pemerintah sendiri kan? Sama Wah, Saudi ini nih kita nih. spesial banget ini. Gimana itu Romo? Berangkat haji dengan Pemerintah Saudi. Wah, nyaman. Nggak pakai dana APBN. APBN ya. APBN sebelah yang APBN. sono ya. Ini luar biasa. Ini GMS. Wih. Iya benar. Ngeri. Kalau di Arab Saudi Tapi kita tuh- harus mencontoh Muhammad Hatta ya. Iya benar. Malu lah kalau anggota DPR minta haji pakai fasilitas negara ya. Iya. Pura-puranya jadi petugas haji. Bawa dayang-dayang lah. Iya. Dayang. Bawa staff lagi. Bawa staff lagi. Aduh. Mudah-mudahan kita bisa berhaji ya semua ya. Amin. Berangkat Di dengan ruangan ini termasuk Romo. tapi hajinya ke Hajinya ke Yerusalem. Yerusalem. Vatikan. Iya, ke Vatikan ya. Vatikan. Kok Yerusalem? Yerusalem mah ini ya. Yahudi ya. Ada juga Kristen yang ke sana ya? Ada. Ada. Iya, ada ya. Oh, tapi itu Holy Land, kunjungan. Ziarah ya. Ziarah lah.